pagi untuk kita semua, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Ikhwasiana Nurfiati Bahagia Ibu dari program studi S1 Keperawatan tingkat 1 dari kelas 2020C Universitas Katolik Santo Paulus Rotin. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang 7 benar dalam pemberian obat untuk menghindari ketidaksesuaian obat. Selamat menyaksikan. Adapun 7 benar dalam pemberian obat untuk menghindari ketidaksesuaian obat, yaitu yang pertama adalah benar pasien. Dalam benar pasien ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, guna minimal 2 identitas pasien. Yang kedua, cocokkan obat yang akan diberikan dengan instruksi terapi tertulis. Yang ketiga, anamnesis riwayat alergi. Yang keempat, anamnesis kehamilan atau menyusu. Yang kelima, anamnesis lengkap riwayat obat atau penggunaan obat ini dan buat daftar obat-obat tersebut. Yang keenam, bandingkan pemberian obat saat ini dengan daftar obat yang digunakan pasien di rumah atau termasuk duplikasi, penyesuaian, kehilangan atau menghilangkan interaksi atau tambahan obat. Yang ketujuh, identifikasi pasien yang akan mendapat tinggi dilakukan oleh 2 orang yang kompeten. Benar yang kedua adalah benar obat. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh perawat atau pelayan kesehatan, yaitu yang pertama, 1. Beri label semua obat dan tempat obat atau syringes, cangkir obat dan baskop dan larutan lainnya. Yang kedua, obat dan larutan lain di lokasi pre-operatif atau ruang prosedur yang tidak akan segera dipakai juga harus diberi label. Yang ketiga, pemberian label perioperatif atau ruang prosedur dilakukan setiap kali obat atau larutan diambil dari kemasan asli ke tempat lain. Keempat, pada label tuliskan nama obat, kekuatan, jumlah, kuantitas, pengenceran, dan volume, tanggal persiapan, tanggal kadaluarsa jika tidak digunakan dalam 24 jam, dan tanggal kadaluarsa jika kurang 24 jam. Kelima, yang berikut, semua obat atau larutan diverifikasi oleh 2 orang secara verbal dan visual jika orang yang menyiapkan obat bukan yang memberikannya ke pasien. Yang berikut, pemberian obat atau larutan segera setelah obat disiapkan jika tidak segera diberikan. Berikut, pemberian obat atau larutan segera setelah obat disiapkan jika tidak segera diberikan. Jangan memberi pada label, syringes, atau tempat kosong sebelum obat disiapkan atau disisihkan. Siapkan 1 obat atau larutan pada saat. Beri label hanya untuk 1 obat atau larutan pada saat. Buang segera setiap obat atau larutan yang tidak ada labelnya. Berikut, buang saat penggantian tugas atau jaga review semua obat dan larutan oleh petugas lama dan petugas baru secara bersama. Ubah daftar obat atau kardeks jika terdapat perubahan obat. Yang terakhir, kebenaran jenis obat yang perlu kewaspadaan tinggi dicek oleh 2 orang yang kompeten. Yang berikut adalah benar dosis. Adapun yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah dosis atau volume obat terutama yang memerlukan kewaspadaan tinggi dihitung dan dicek oleh 2 orang yang kompeten double check. Yang kedua, jika ragu, konsultasi ke dokter yang menulis resep. Yang ketiga, berkonsentrasi penuh saat menyiapkan obat dan dihindari gangguan. Yang keempat adalah benar waktu. Yang perlu diperhatikan dalam benar waktu adalah yang pertama, sesuai waktu yang ditentukan sebelum makan, setelah makan, dan saat makan. Yang kedua, perhatikan waktu pemberian. Misalnya 3 kali sehari tiap 8 jam, 2 kali sehari tiap 12 jam, sehari sekali tiap 24 jam, selang sehari tiap 48 jam. Yang ketiga, obat segera diberikan setelah diinstruksi oleh dokter. Yang keempat, belum memasuki kadaluarsa.
Benar yang kelima adalah benar cara atau rute pemberian. Yang perlu diperhatikan dalam benar yang keenam ini, yaitu benar cara atau rute pemberian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara pemberian obat harus sesuai dengan bentuk atau jenis sediaan obat. Slow release tidak boleh digerus dan intricate tidak boleh digerus. Yang kedua, obat-obat yang akan diberikan pada NGT sebaiknya adalah obat cair atau sirup. Yang ketiga, pemberian antar obat sedapat mungkin berjarak. Yang keempat, jadwal pemberian obat dan nutrisi juga berjarak. Yang keenam adalah benar dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam benar dokumentasi ini adalah: yang pertama, setiap perubahan yang terjadi pada pasien setelah mendapat obat harus didokumentasikan. Yang kedua, setiap dokumen klinik harus ada bukti nama dan tanda tangan atau paraf yang melakukan. Yang ketiga, setelah memberikan obat, langsung diparaf dan diberi nama siapa yang memberikan obat tersebut. Yang keempat, setiap perubahan jenis, dosis, jadwal atau cara pemberian obat harus diberi nama dan paraf yang mengubahnya. Yang kelima, jika ada coretan yang harus dilakukan, buat hanya satu garis dan diparaf di ujungnya. Contohnya adalah Laxis tablet 1 kali 40 mg JCMD et Laxis ini INJ 1 kali 40 mg IV. Yang keenam, dokumentasikan respon pasien terhadap pengobatan atau efek samping yang disebut ESO, dicatat dalam rekam medik dan forum pelaporan insiden plus formulir pelaporan efek samping obat. Pelaporan insiden dikirim ke tim keselamatan pasien di unit pelayanan jaminan mutu. Pelaporan efek samping obat dikirim ke Komite Farmasi dan Terapi. Yang terakhir, dokumentasikan kejadian nyaris cedera terkait pengobatan, form pelaporan insiden ke tim keselamatan pasien. Adalah benar informasi. Adapun yang harus diperhatikan dalam benar informasi dalam memberikan obat kepada pasien adalah: yang pertama, semua rencana tindakan atau pengobatan harus dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga pasien, termasuk pasien di ICU. Yang kedua, jelaskan tujuan dan cara mengkonsumsi obat yang benar. Yang ketiga, jelaskan efek samping yang mungkin timbul. Yang kelima, rencana lama terapi juga dikomunikasikan pada pasien. Dan yang terakhir, tips semua informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya ditulis dalam forum penjelasan dan pendidikan dokter kepada pasien yang ada di dalam praktek rekam medik dan ditandatangani oleh dokter dan pasien atau keluarga pasien. Penjelasan mengenai 7 kebenaran dalam pemberian obat terhadap pasien. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.